Sosok Blackbeard kemungkinan incar harta karun terbesar di Mary Geoise yang mana ini alasan kemunculan krunya di Pulau Egeat. Salah satu tanda tanya besar di kalangan fans One Piece saat ini adalah apa alasan kemunculan kru Blackbeard di Pulau Egeat. Namun, chapter 1107 kemarin kemungkinan sudah memberikan petunjuk mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Ada kemungkinan sosok Blackbeard incar harta karun besar yang ada di Mary Geoise. Harta karun Mary Geoise. Sejak pertama kali disebutkan pada chapter 761 oleh Don Quixote do Flamingo, para fans penasaran mengenai apa sebenarnya harta karun terbesar Mary Geoise. Satu hal yang diketahui mengenai harta karun Mary Geoise adalah harta karun tersebut akan mengguncang seluruh dunia sampai ke akarnya. Do Flamingo sendiri menggunakan pengetahuannya tentang harta karun ini sebagai cara untuk memeras kaum naga langit. Do Flamingo memaksa agar dia bisa kembali menjadi bagian dari naga langit setelah sebelumnya keluarga Don Quixote memutuskan untuk keluar dari Mary Geoise. Kemudian, pada chapter 906 sempat muncul spekulasi bahwa harta karun yang dimaksud oleh Do Flamingo tersebut adalah sebuah topi jerami raksasa. Pada chapter tersebut, nampak Im pergi menuju sebuah ruangan penyimpanan yang berada di bawah Istana Pangaya. Ruangan tersebut sepertinya hanya bisa diakses oleh beberapa sosok penting saja, seperti Im atau bahkan Gorosei. Dan di ruangan tersebut nampak sebuah topi jerami yang mirip dengan yang dikenakan Luffy, hanya saja ukurannya sangat besar. Topi jerami raksasa tersebut tersimpan dan membeku di ruangan itu. Teori populer yang berkembang di kalangan fans menyebutkan jika topi jerami raksasa tersebut merupakan milik Joy Boy. Selain topi jerami raksasa, terdapat juga spekulasi lainnya mengenai harta karun Mary Geoise ini. Dalam chapter 761, Do Flamingo sempat mengatakan bahwa andai saja dia memiliki buah iblis OP-OP Nomi, dia akan mampu menggunakan harta karun tersebut untuk menguasai dunia. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan buah iblis Law memiliki peran krusial untuk menggunakan atau mengaktifkan harta karun besar lainnya yang ada di Mary Geoise. Mengapa kemudian buah iblis tersebut bisa sangat berguna? Rasanya memang tidak masuk akal, kecuali jika harta karun yang dimaksud ada kaitannya dengan hal yang berbau biologis. Spekulasinya sendiri masih ada kaitannya dengan topi jerami raksasa tersebut, di mana kemungkinan tubuh dari pemilik topi jerami raksasa itulah harta karun terbesar dari Mary Geoise yang selama ini disembunyikan. Selain topi jerami raksasa dan juga pemiliknya, spekulasi mengenai harta karun Mary Geoise di kalangan fans berkaitan dengan senjata yang luar biasa yang disembunyikan oleh mereka. Para fans juga menduga jika Mary Geoise menyembunyikan satu potongan poneglyph terakhir yang membahas tentang rahasia besar dunia tersebut. Yang jelas harta karun ini bukan hanya sekedar benda berharga biasa, namun memiliki pengaruh besar terhadap dunia. Incaran Blackbeard. Bagaimana kemudian muncul teori yang menyebutkan jika Blackbeard incar harta karun besar yang ada di Mary Geoise? Hal ini ada kaitannya dengan kemunculan dua anggota kelompok Blackbeard di Pulau Egeat dan misi besar mereka di sana. Seperti yang GX ketahui, kemunculan kelompok Blackbeard di Pulau Egeat diketahui pertama kali dalam salah satu panel di akhir chapter 1079 kemarin. Hal tersebut mengejutkan para fans mengingat tidak ada yang menyangka jika kelompok Blackbeard akan pergi ke pulau tersebut. Pasalnya, diketahui jika sebelumnya Blackbeard berada Pulau Winner dan di sana dia bertarung menghadapi Trafalgar Law. Pertarungannya sendiri sangat sengit, di mana Law cukup terdesak mengingat dia harus berhadapan dengan Blackbeard dan beberapa krunya yang kini sudah memiliki kekuatan buah. Law sendiri nampak kewalahan menghadapi berbagai serangan yang dilancarkan oleh Blackbeard dan krunya. Dan pada akhirnya, Law harus kalah di tangan Blackbeard. Kapalnya hancur dan seluruh krunya pun tidak sadarkan diri serta Law juga hampir saja tewas sebelum ditolong oleh Beppo. Inilah yang kemudian membuat para fans terkejut dengan kemunculan kapal Blackbeard di Pulau Egeat. Kemunculan kapal dari kelompok Blackbeard di Pulau Egeat memunculkan banyak spekulasi di kalangan fans. Misalnya bagaimana Blackbeard ingin menghadirkan kekacauan besar di pulau tersebut setelah mungkin mendengar bagaimana pihak Angkatan Laut menyerbu dan berusaha menghancurkan pulaunya. Namun, ada juga kemungkinan lain terkait alasan Blackbeard menuju Pulau Egeat. Salah satunya adalah bisa jadi Blackbeard sedang mengincar sesuatu di pulau tersebut. Lalu, apa yang kemudian diincar oleh kelompok Blackbeard di Pulau Egeat? Sempat ada spekulasi jika Blackbeard mengincar sosok Nico Robin.
Ada juga spekulasi yang menyebutkan jika Blackbeard mengincar catatan sejarah mengenai masa lalu yang jadi penelitian dari Vegapunk. Chapter 1107 kemudian menjawab teka-teki dari tujuan Blackbeard di Pulau Egeat. Dalam chapter itu, terungkap bahwa Van Augur dan Catarina Devon yang pergi ke Pulau Egeat dan bukan Blackbeard. Kemudian, tujuan utama dari keduanya datang ke Pulau Egeat ternyata adalah untuk menyentuh tubuh atau salah satu anggota badan dari Gorosei Saturn. Hal ini terungkap ketika Catarina Devon menyentuh salah satu kaki laba-laba Gorosei Saturn. Dia kemudian mengatakan jika misi mereka selesai, Blackbeard incar harta karun Mary Geoise. Pertanyaan besar yang kemudian muncul di kalangan fans tentunya adalah apa tujuan Blackbeard meminta Catarina Devon dan Van Augur untuk pergi ke Pulau Egeat dan menyentuh anggota tubuh dari Gorosei Saturn. Kemungkinan besar Blackbeard mengincar harta karun Mary Geoise yang tersembunyi di Istana Pangaya. Dia bisa jadi mengetahui informasi mengenai harta karun tersebut. Seperti yang GX ketahui, Blackbeard juga memiliki mimpi untuk menjadi sosok raja bajak laut sekaligus menjadi penguasa dunia. Inilah alasan mengapa kemudian dia mengincar Road Poneglyph milik Law dan menyerangnya. Meskipun Blackbeard bisa saja memiliki Road Poneglyph untuk menuntun dia menuju Laut Tale, namun dia mungkin memiliki cara atau strategi lainnya. Cara tersebut tidak lain adalah mencuri harta karun besar yang ada di Mary Geoise. Bisa dibilang, ini menjadi cara tercepat bagi Blackbeard agar mimpinya untuk menguasai dunia bisa tercapai. Lalu, apa hubungannya dengan misi untuk menyentuh Gorosei Saturn? Hal ini ada kaitannya dengan kekuatan dari buah iblis Catarina Devon yaitu Inu-Inu no Mi, model, Kyuubi. GX mungkin mengenal buah iblis Mane-Mane yang mampu merubah penampilan seseorang yang dimiliki oleh Bon Clay. Namun, Inu-Inu no Mi, model, Kyuubi dianggap jauh lebih dahsyat daripada buah iblis tersebut. Sebenarnya, Oda Sensei sendiri masih belum banyak memberikan informasi dan menunjukkan kemampuan dari buah iblis ini. Kekuatan buah iblisnya baru muncul di chapter 925, ketika Catarina berubah menjadi Absalom dan menyerang Gecko Moria. Yang membedakan dengan buah iblis Mane-Mane adalah model Kyuubi ini mampu menirukan sifat, tingkat laku, dan bahkan pakaian dari sosok yang Devon tirukan. Mengingat ini adalah model mythical Zoan, tentunya kekuatan buah iblis tersebut lebih dari sekedar menirukan seseorang. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut Blackbeard akan memerintahkan Catarina Devon untuk pergi ke Mary Geoise dan menyamar menjadi Gorosei Saturn. Setelah itu, dia akan pergi ke ruangan tersembunyi di Istana Pangaya untuk mencuri harta karunnya. Namun, Catarina Devon tidak akan sendirian menjalankan misi tersebut. Kemungkinan besar dia akan ditemani oleh kru Blackbeard lainnya yaitu Lafitte. Dengan kekuatan buah iblis miliknya yang bisa menghipnotis siapapun, tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan mereka dalam menjalankan misi untuk mencuri harta karun Mary Geoise yang jadi incaran Blackbeard. Kita nantikan saja ya GX langkah selanjutnya yang akan Blackbeard lakukan pada cerita yang akan